Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas R2E, akan mempresentasikan diskusi kami tentang filsafat MIPA. Di sini saya Fajar sebagai moderator akan mengenalkan teman-teman saya, yaitu ada Anissa Caya, Nilam Dwi, Noviken, Nurul Permata, Syifa Kotrun, dan Siti Maulidur. Materi pertama tentang pengertian matematika akan dibahas oleh Anissa Caya. Baik, terima kasih atas Fajar. Saya akan menjelaskan materi tentang pengertian matematika. Matematika berasal dari bahasa Latin yaitu mathematika yang diambil dari bahasa Yunani mathematike yang berarti mempelajari. Matematika berhubungan pula dengan kata lainnya yaitu matein atau mathenein yang artinya belajar. Jadi dapat disimpulkan bahwa matematika berarti ilmu pengetahuan yang didapat dengan berpikir. Matematika juga dikenal sebagai ibu sekaligus ratunya ilmu pengetahuan. Menurut Fer, Dimyati, dan Mujiono tahun 2006 halaman 10, matematika memainkan dua peranan, yaitu sebagai ratu dan pelayan ilmu. Berarti matematika tidak terfokus pada satu ilmu pengetahuan, tetapi matematika berpengaruh pada pengetahuan lainnya. Matematika juga digunakan sebagai alat komunikasi berbentuk kode rahasia. Menurut UNO tahun 2010 halaman 129, matematika adalah sebagai suatu bidang ilmu yang merupakan alat pikir, berkomunikasi, alat untuk memecahkan berbagai persoalan praktis yang unsur-unsurnya logika dan intuisi, analisis dan konstruksi, generalisasi dan individualitas, dan mempunyai cabang-cabang antara lain aritmatika, aljabar geometri, dan analisis. Berarti pula matematika dapat digunakan untuk memecahkan berbagai persoalan dengan menggunakan unsur logika dan intuisi. Menurut Isnaningrum tahun 2017 halaman 71, ciri utama matematika adalah penalaran deduktif tanpa mempersyaratkan penalaran induktif. Penalaran deduktif ini lahir melalui kebenaran suatu konsep yang diperoleh sebagai akibat logis dari pernyataan sebelumnya sehingga kaitan pernyataan yang dahulu dengan berikutnya di dalam matematika selalu konsisten. Matematika adalah ilmu deduktif. Matematika dikenal sebagai ilmu deduktif karena proses mencari kebenaran atau generalisasi dalam matematika berbeda dengan ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan yang lain. Matematika merupakan ilmu aksiomatik, hierarkis, abstrak, bahasa simbol yang padat berarti yang artinya dan semacam sistem matematika. Sistem matematika merupakan sistem yang berisi model-model matematika yang digunakan untuk memecahkan persoalan-persoalan di dunia nyata. Penalaran juga bisa secara induksi maupun analogi. Menalar secara induksi dan analogi membutuhkan pengamatan dan bahkan percobaan untuk memperoleh fakta yang dipakai sebagai dasar argumentasi. Berdasarkan perspektif epistemologi, kebenaran matematika terbagi ke dalam dua kategori yaitu pandangan absolut dan pandangan falibilis. Karakteristik dari matematika antara lain yang pertama memiliki objek kajian yang abstrak yaitu fakta, operasi atau relasi, konsep, dan prinsip. Yang kedua, matematika bertumpu pada kesepakatan, yaitu simbol-simbol adalah istilah dalam matematika merupakan kesepakatan atau konvensi penting. Yang ketiga, matematika berpola pikir deduktif. Yang keempat, matematika konsisten dalam sistemnya, yaitu setiap sistem tidak boleh adanya kontradiksi. Dapat disimpulkan bahwa matematika adalah ilmu pengetahuan yang mencakup ilmu pengetahuan lainnya, sehingga matematika disebut sebagai ibu atau ratu pengetahuan. Manfaat dari ilmu matematika menjadikan pola pikir manusia yang mempelajarinya menjadi pola pikir matematis yang sistematis, logis, kritis, dan penuh kecermatan. Baik, terima kasih Anissa Caya. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh Noviken dan Nurul Permata. Halo, saya Nafikan Sydney akan menjelaskan tentang peranan matematika di dalam bidang keilmuan. Matematika, sebagai salah satu bidang rasional dan terlepas dari ilmu lainnya, memiliki berbagai peranan di antaranya. Pertama, matematika sebagai bahasa. Matematika adalah bahasa yang melambangkan serangkaian makna dari pernyataan yang ingin disampaikan. Lambang-lambang matematika bersifat artifisial yang baru mempunyai arti setelah sebuah makna diberikan kepadanya. Jadi, yang dipelajari dalam matematika itu adalah berbagai simbol dan ekspresi untuk mengkomunikasikannya. Misalnya nih, orang Jawa secara lisan memberikan simbol bilangan 3 dengan mengatakan teluh.
Tapi dalam bahasa Indonesia, bilangan tersebut dikatakan dengan 3. Inilah sebabnya banyak pakar mengelompokkan matematika dalam kelompok bahasa, atau kalau lebih umum lagi, sebagai kelompok alat komunikasi, bukan sains. Lalu, dalam pandangan formalis, struktur spesifik yang diselidiki oleh matematikawan itu banyak yang berasal dari ilmu pengetahuan alam dan biasanya sangat umum di fisika. Tetapi matematikawan juga mendefinisikannya dan menyelidiki struktur internal dalam matematika itu sendiri. Akhirnya, banyak matematikawan belajar bidang yang dilakukan mereka untuk sebab estetis saja, melihat ilmu pasti sebagai bentuk seni daripada sebagai ilmu praktis atau terapan. Matematika tingkat lanjut digunakan Matematika tingkat lanjut digunakan sebagai alat untuk mempelajari berbagai fenomena fisik yang kompleks, khususnya berbagai fenomena alam yang teramati, agar pola terstruktur, perubahan ruang, dan sifat-sifat fenomena bisa didekati dan dinyatakan dalam sebuah bentuk perumusan yang sistematis. Jadi, matematika merupakan alat yang dapat memungkinkan ditemukannya serta dikomunikasikannya kebenaran ilmiah lewat berbagai disiplin ilmu. Selanjutnya, saya Nurul Permata akan menjelaskan tentang matematika sebagai sarana berpikir deduktif. Berpikir deduktif adalah proses pengambilan kesimpulan yang didasarkan kepada premis-premis yang kebenarannya telah ditentukan. Dalam semua pemikiran deduktif, maka kesimpulan yang ditarik merupakan konsekuensi logis dari fakta-fakta yang sebelumnya telah diketahui. Di sini, seperti juga fakta-fakta yang mendasarinya, maka kesimpulan yang ditarik tidak perlu diragukan lagi. Selanjutnya, ada matematika sebagai raja sekaligus pelayan atas ilmu-ilmu lain. Ada pendapat terkenal yang memandang matematika sebagai pelayan dan sekaligus raja dari ilmu-ilmu lain. Sebagai pelayan, matematika adalah ilmu dasar yang mendasari dan melayani ilmu pengetahuan lain. Sedangkan sebagai raja, matematika diartikan sebagai bentuk tertinggi dari logika. Baik, terima kasih untuk Noviken dan Nurul Permata. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh Siti Maulidur. Pengertian filsafat matematika. Menurut Howard W. Evans and Carol V. Newsom, secara khusus, suatu filsafat matematik pada dasarnya sama dengan suatu percobaan penyusunan kembali yang dengannya kumpulan pengetahuan matematik yang kacau balau terhimpun selama berabad-abad diberi suatu makna atau ketertiban tertentu. Menurut Anthony Flew, penelaahan tentang konsep-konsep dari dan pembenaran terhadap asas-asas yang dipergunakan dalam matematik. Menurut William P. Bentley Hoff, suatu filsafat matematik dapat dilukiskan sebagai suatu sudut pandangan yang dari situlah sebagai bagian dan kepingan dari matematik dapat disusun dan disatukan berdasarkan beberapa asas dasar. Menurut A.R. Lesseau, penelaahan tentang konsep-konsep dan sistem-sistem yang terdapat dalam matematik dan mengenai pembenaran terhadap pernyataan-pernyataan matematik. Menurut Everbeth, filsafat matematika harus dibedakan menjadi dua bidang pemikiran lagi, yakni filsafat matematika dalam arti luas dan penelitian mengenai landasan matematik. Karena sesungguhnya landasan matematik merupakan bidang pengetahuan yang lebih sempit daripada filsafat matematik. Landasan matematika kaitannya dengan konsep-konsep dan asas fundamental yang digunakan dalam matematik. Terima kasih untuk Siti Maulidur. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh Nilam Dwi. Baik Fajar, terima kasih. Selanjutnya, ada dunia matematika. Dunia matematika yang pertama itu ada number rules the universe atau Pythagoras. Pythagoras adalah persamaan dengan alam. Untuk memasuki rahasia pemahaman dari dunia matematika, maka pertama-tama kita harus melakukan lompatan kualitatif dalam alam kesadaran kita.
Dalam dunia matematika, sesungguhnya merupakan kerja manusia untuk mencandra hukum-hukum keteraturan yang berlaku di dalam dan memanfaatkannya untuk memilih dan mengatur cara manusia menjalankan kehidupannya. Jadi, Pythagoras hendak menyatakan bahwa alam semesta itu berperilaku berdasarkan hukum angka-angka atau hukum matematis yang bersifat mutlak. Jadi tidak bisa diubah atau diganggu-gugat karena sudah mutlak. Yang kedua, ada Mathematics is a Language. Menurut Josiah Willard Gibbs tahun 1839 sampai 1930, menjelaskan bahwa matematika adalah sebuah bahasa, yang artinya matematika merupakan sebuah cara mengungkapkan atau menerangkan secara tertentu. Dalam hal ini, cara yang dipakai oleh bahasa matematika yaitu dengan menggunakan simbol-simbol. Seperti yang biasa kita ketahui ada simbol X, ada simbol variabel X, variabel Y, dan juga yang lainnya. Yang ketiga, ada one of the principal objects. Josiah Willard Gibbs tahun 1839 sampai 1903. Salah satu tujuan utama penyelidikan teoritis dalam bidang pengetahuan ialah menemukan sudut pandang pokok persoalannya. Matematika menggunakan simbol karena sifat kesederhanaannya. Dengan menggunakan bahasa simbol, maka penjelasan bisa menjadi panjang, namun jika dengan bahasa lain bisa menjadi panjang dan lebar. Jadi, dengan keringkasan ini sangat membantu dalam proses pikiran di antara mereka yang menekuni dunia matematika. Nah, kan kita menekuni dunia matematika kan, jadi biar kita istilahnya tuh nggak ribet gitu loh, makanya menggunakan simbol-simbol dibandingkan dengan menggunakan bahasa kata gitu. Jadinya kita bisa lebih mudah untuk menekuni dunia matematika dan untuk menghindarkan diri dari biasa arti atau pergeseran makna yang sering berlaku untuk medium kata. Yang terakhir, dalam dunia matematika itu ada mathematical language has great advantages over the common language. Menurut Lichtenberg, Georg Christoph tahun 1942 sampai 1799. Dalam analisis matematika, kita menyebut bagian dari garis A yang belum ditentukan sebagai X, sementara sisanya tidak kita sebut sebagai Y. Nah, jadi itu A, X, dan Y itu merupakan contoh simbol yang ada dalam matematika kan. Jadi, sebagaimana kita menyebutnya dalam kehidupan biasa, namun A sampai X, variabel A sampai X di sini itu bahasa matematika memiliki keunggulan yang besar jika dibandingkan dengan bahasa biasa dan memiliki kelebihan lain. Jika menggunakan bahasa simbol, maka kita akan terhindar dari kebingungan dan akan fokus. Terima kasih untuk Nilam Dwi. Materi yang terakhir akan dibahas oleh Shiva Kotrun. Untuk materi yang terakhir, yaitu matematika dalam kajian filsafat. Matematika merupakan pengetahuan yang menyendiri dan sudah ada sejak dulu. Bahkan, matematika dan filsafat lahir di masa yang sama, yaitu sekitar 640 sampai 645 sebelum Masehi di Miletus oleh tokoh yang sama, yaitu Thales. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam latar belakang, bahwa matematika bukanlah anak dari filsafat seperti yang selama ini dikemukakan di masyarakat. Namun, fakta bahwa matematika tidak lahir dari filsafat tidak menjadikan kedua bidang pengetahuan rasional ini bergerak secara terpisah, dan tidak memiliki kaitan apapun antara keduanya. Pendapat yang seperti ini merupakan pendapat yang keliru. Faktanya, matematika dan filsafat memiliki kaitan yang sangat erat. Keduanya berkembang bersama-sama dengan saling memberikan umpan balik, serta saling melengkapi satu sama lain dan memperkuat kedudukannya dalam bidang keilmuan. Dinyatakan oleh Wesley Salmon sebagai The Twin Sisters Plato, seorang filsuf dari zaman Yunani kuno, menegaskan hubungan yang amat erat antara matematika dan filsafat. Beliau menegaskan bahwa geometri sebagai pengetahuan ilmiah berdasarkan akal murni menjadi kunci ke arah pengetahuan dan kebenaran filsafat serta bagi pemahaman mengenai sifat alami dari kenyataan yang terakhir.
Pada dasarnya, filsafat merupakan pemikiran reflektif atau reflective thinking. Dalam filsafat matematika, hal yang direfleksikan oleh filsuf adalah pokok soal atau persoalan-persoalan yang terdapat di bidang ilmu matematika atau biasanya disebut sebagai pemikiran reflektif terhadap matematika. Refleksi ini dapat dicirikan sebagai jenis pemikiran yang terdiri atas pertimbangan secara cermat suatu persoalan dalam pikiran dan memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut secara sungguh-sungguh dan terus-menerus. Dalam perkembangannya, matematika dijadikan sebagai salah satu bidang kajian dalam filsafat. Cabang filsafat yang menjadikan matematika sebagai objek kajiannya dinamakan sebagai filsafat matematika. Jadi, budi manusia diarahkan untuk menelaah objek-objek tertentu sehingga melahirkan matematika yang kemudian memantul berpikir tentang matematika. Baik, terima kasih untuk Siva Kotrun. Jadi, kesimpulan dari materi kelompok kami hari ini, berdasarkan definisi matematika, menurut para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa matematika adalah ilmu pengetahuan yang mencakup pengetahuan lainnya, sehingga disebut sebagai ratu pengetahuan. Peranan matematika pun sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, mempelajari ilmu matematika sangatlah penting. Matematika tidak lahir dari filsafat, namun memiliki kaitan yang sangat erat dan saling melengkapi satu sama lainnya. Di antara para filsuf, tidak ada persamaan pendapat mengenai apa filsafat matematik itu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.